Qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Allah Ta'ala dalam hadits qudsi pernah berkata, aku tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Karena itu terserah dia mau berprasangka apa tentang diriku. Hadits ini buat orang-orang yang paham sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen ngerti hidup, sebetulnya hidup itu cuman permainan pikiran. Kalau kita itu mikir yang baik-baik, nanti ya dapatnya yang baik-baik. Insyaallah biiznillah ya. Kalau kita mikir yang jelek-jelek, nanti dapatnya juga yang jelek-jelek. Contoh, mau keluar dari rumah, mikir, nanti jangan-jangan ada momen, kena momen itu nanti. Mau keluar dari rumah, pikirannya ke bawah, nanti jangan-jangan bannya bocor tuh nanti bannya. Mau keluar dari rumah, pikir, nanti kepleset, nanti jatuh, nanti ketabrak. Pokoknya mikir yang jelek-jelek, dia akan dapatkan yang jelek-jelek. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Makanya orang enggak boleh mikir yang jelek-jelek. Enggak boleh mikir yang jelek-jelek. Tapi anehnya manusia, sama Allah Ta'ala disuruh mikir yang baik-baik, kan gampang ya. Mikir yang baik-baik itu gampang atau susah? Gampang. Mikir yang enak-enak gampang atau susah? Contoh, jenengan mikir insya Allah tahun depan saya sugih pol, bisa kan? Ya, nyatanya yang dipikir tahun depan melarat pol. Naudzubillah min dzalik. Aneh gitu. Jadi cuman mikir yang baik. Mikir yang baik itu sebetulnya mudahnya luar biasa. Tapi manusia sering menjadikan hal yang mudah itu susahnya luar biasa. Contoh, misalnya, yuk 2 bulan lagi beli rumah. Gampang tuh mikir begitu? Gampang. Tapi nyatanya langsung mikir, duitnya dari mana? Beli motor aja nggak bisa, betul kan? Utang juga belum kebayar, bener kan? Ya, ini pikiran-pikiran yang sesungguhnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap Allah nggak bisa melunaskan hutangnya, padahal tiap maulid di sini didoakan sama Habib Ali. Dan orang-orang yang punya hutang semoga lunas hutangnya. Waqdi duyunal madinin, lunaskan hutang-hutang orang yang punya hutang. Ini Majlis Ar-Raudhah dan Majlis Maulid lain yang baca Simtud Durar itu tiap maulid doakan semua orang yang punya hutang. Masa nggak yakin kalau hutangnya akan lunas? Berarti itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal mikir yang baik-baik. Manusia itu tergantung pikirannya. Tentu semua berada dalam koridor biiznillah, la haula wala quwata illa billah. Kalau mikir yang baik dapatnya baik. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah, wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan biibadillah, atau kama qala sallallahu. Ada 2 perkara, tidak ada perkara yang lebih hebat, yang lebih bagus daripada 2 hal ini. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, berprasangka baik kepada semua hamba Allah. Husnudzan bi ibadillah, berprasangka baik semua kepada semua hamba Allah. Dan tidak ada 2 hal yang lebih buruk dari 2 perkara ini. Jadi ada 2 perkara yang tidak ada perkara yang lebih buruk dari 2 hal ini. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang bukan pakar. Jadi enggak usah diotak-atik ya, enggak usah diotak-atik. Ini yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah bilang enggak ada yang lebih buruk, yang namanya zina itu buruk, yang namanya mabuk itu buruk, yang namanya mencuri itu buruk, ya, yang namanya membunuh itu buruk. Tapi yang 2 ini yang disebutkan Nabi yang lebih buruk dari semua yang saya sebutkan tadi. Lebih buruk dari zina, lebih buruk dari mencuri,
lebih buruk dari mabuk, lebih buruk dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kenal. Apakah itu yang pertama? Su'dzon, prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sering kita sadar nggak sadar, prasangka buruk sama Allah ini jalan. Prasangka baik susah. Padahal kan enak ya tinggal merasangka baik sama Allah. Allah sudah bilang Maha memberi rezeki, udahlah tenang, nanti Allah kasih rezeki. Enak kan? Oh Allah itu Maha memberikan kemudahan, udahlah tenang, nanti semuanya dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengampuni, ya udah tenang, pasti diampuni Allah, tinggal kita minta, ya Allah tolong ampuni saya, ya Allah tolong maafkan saya. Pasti kalau kita usaha minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita nggak begitu. Ya, sayangnya kita kurang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita itu suka menganggap karunia Allah itu bergantung usaha kita. Wallahu dzul fadlil azim. Padahal Allah mengatakan sungguh Allah punya karunia yang agung. Karunia yang agung. Karunianya Allah itu enggak dibatasi usaha. Kamu mau usaha, kamu enggak usaha. Kamu mau, kamu tidak mau. Kalau Allah udah mau ngasih, ya tetap sampai. Orangnya tidur, ya tetap digedor. Ingat kan cerita saya? Ya, yang saya bannya pecah 2 mobil di tengah hutan di Batang, masih ingat? Ya, tukang tambal ban sudah tidur di rumah ya. Ternyata rumahnya saya dodok-dodok terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dikirim saya ke situ untuk mengantarkan rezeki. Nah kalau kita bisa prasangka baik sama Allah, tidak ada urusan yang gak beres. Pasti urusan itu beres, mudah semuanya. Tapi sayang, kita suka prasangka buruk sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian prasangka buruk sama hamba-hamba Allah. Nah ini bahaya nih. Gak mungkin dia bisa berubah. Gak mungkin dia bisa jadi orang baik. Gak mungkin dia bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang lagi lewat, kita berpikir, oh itu pasti begitu. Oh dia pasti akan seperti itu. Oh dia itu memang orangnya seperti itu. Menghakimi orang lain atas sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Sementara Allah Ta'ala melarang kita untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu lihat saudaramu berbuat sesuatu yang di matamu itu jelek, maka berikan 70 alasan. Berikan 70 alasan atau lebih dari itu. Misal, lihat kok ada orang laki boncengkan perempuan yang bukan mahramnya. Boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Kita lihat ya. Kalau yang melakukan enggak boleh, tapi kalau kita yang lihat jangan ngomong, ada laki boncengkan perempuan haram, enggak boleh begitu. Kita yang lihat harus mikir yang bagus-bagus. Oh, siapa tahu itu adiknya, saya enggak kenal. Paham kan? Oh siapa tahu itu istrinya, dia nikah kemarin. Oh siapa tahu itu keponakannya. Oh siapa tahu itu orang yang mau melahirkan, gak ada yang nolong, orang ini lagi nolong, kondisinya darurat. Oh siapa tahu, oh siapa tahu, oh siapa tahu. Kasih 70 alasan. Kalau sudah dikasih 70 alasan kita tetap ngeyel ya, kita tetap menganggap itu orang gak bener, maka cukup kita katakan pada diri kita sendiri, saudaramu sudah menjelaskan 70 alasan kenapa dia boncengkan perempuan tersebut, kamu tetap ngeyel, berarti yang buruk kamu bukan saudaramu. Ini kata Imam Ghazali. Jadi kalau kepada orang lain pokoknya prasangka baik. Ya pokoknya prasangka baik, jangan prasangka buruk. Itu resep. Saya beberapa hari yang lalu duduk sama Mustafa Debu. Tahu Mustafa Debu? Yang rambutnya panjang, penyanyi sufi itu ya. Masya Allah, saya dapat banyak ilmu. Ngobrol sampai jam 4:30. Insya Allah dia mau main ke Raudhah. Insya Allah nanti kalau main ke Raudhah, kita acaranya musik aja semua. Sholawat ya, gambusan ya. Sufi, beliau seorang yang ayahnya itu mursyid thariqah rifaiyah ya, dan mursyid beberapa thariqah. Alat tadi yang kita tabuh ini saya bawa dari Aceh jauh-jauh itu ya. Itu namanya Rafai. Rebana itu namanya Rafai. Buatnya enggak sembarangan itu. Itu untuk ambil kayunya aja, natahnya dengan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Natahnya begitu selama 100 hari.
Jadi 100 hari itu baru selesai satu buletan gitu ya, satu buletan. Anda jadi tukang tatahnya sanggup? Ya, tiap hari ambil sekian jam untuk natah gitu ya. La ilaha illallah. Kalau udah selesai didiamkan, nanti lepas dengan sendirinya. Jadi kalau dipukul memang nuansanya agak beda karena buatnya juga dengan zikir. Itu Syekh Mustafa Debu ini ngomong sama saya, Habib ya. Pokoknya kalau yang nggak bisa prasangka baik biar pergi. Kalau orang nggak bisa sangka baik biar pergi. Kita kalau kumpul sama orang pengen kumpul sama yang bisa sangka-sangka baik. Karena sebetulnya orang itu tergantung prasangkanya, Saya mendapat gambaran ya, insyaallah 3 menit lagi selesai, terus kita makan. Ya, prasangka baik, 3 menit lagi selesai ya. Saya berprasangka Anda semua kelaparan. 3 menit lagi selesai, terus kita makan. Jadi orang ini tergantung prasangkanya. Saya masih ingat hadis al-mu'min mir'atul mu'min. Kama qala sallallahu. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Sekarang saya mau nanya, jenengan mukmin bukan? Mukmin ya, kita ini mukmin. Berarti Bapak Ibu cermin buat saya. Tahu cermin? Tahu, buat apa? Buat apa? Untuk nonton diri kita sendiri, betul? Nah, maka di antara arti atau makna dari hadis tersebut, kalau kita lihat orang, kemudian kita cuma nyebut buruk-buruknya saja, yang kita lihat cuma buruk-buruknya saja, sebetulnya itulah isi kita sendiri. Paham? Apa? Jadi kalau kita lihat orang, ini orang begini, ini orang begini, orang begini, ngomongnya jelek-jelek, kita ngomongnya jelek, sebetulnya itu kita lagi lihat diri kita sendiri. Al-ina yarsyah bima fih. Suatu wadah itu hanya akan merembeskan dan memercikkan isinya. Kalau isinya itu baik, isinya baik, lihat orang lain nanti keluarnya baik-baik semua. Oh, ini orang Masya Allah, itu cermin dirinya itu. Itu cermin dirinya. Nah sekarang tergantung kita mau jadi yang baik atau yang buruk. Nah makanya kalau lihat orang, lihat baiknya atau buruknya, bisa atau susah. Nah berarti jenengan baik atau buruk? Baik insyaallah. Kita semua insyaallah baik, tapi harus latihan ya, latihan bercermin. Kalau lihat orang pokoknya jangan lihat sisi buruknya, lihat sisi baiknya. Semakin kita mudah mengeluarkan kebaikan-kebaikan orang lain, itu menunjukkan kualitas kebaikan kita meningkat. Tapi semakin mudah kita mengumbar buruknya orang lain, sejatinya kita lagi ngumbar keburukan kita sendiri. Itu kata ulama, jenengan percaya boleh, gak percaya juga boleh, tapi itu benar apa adanya. Kalau jenengan tersinggung, yo alhamdulillah, berarti ucapan saya masuk ke dalam hati. Kalau nggak tersinggung, nggak masuk ke dalam hati, masuk telinga kanan, keluar hidung bukan ini. Insyaallah ini pas tuh 3 menit kan, saya janji selesai udah. Pokoknya itu ya. Jadi hidup ini permainan pikiran, permainan perasaan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya jangan suka ngomong yang gak baik. Al-bala muwakkal bil mantik. Ini bencana itu muncul karena ucapan kita sendiri. Wah susah, gak mungkin bisa, gak bakal bisa. Wah sulit itu, pasti sulit. Resep saya bergaul sama orang-orang soleh cuma satu. Kalau orang soleh ngomong apa, saya selalu mengatakan siap insya Allah, bisa insya Allah. Meskipun kalau dinalar gak bisa, bisa insya Allah. Diyakini saja, di husnul dhoni, di husnul dhoni. Seperti sahabat tuh, ini terakhir bener ini. Baru inget. Waktu sahabat diutus ke Persia, masih ingat ya? Sahabatnya Nabi Muhammad SAW diutus ke Persia. Kemudian pulang, diusir, ya, dikasih sangu apa itu? Tanah. 1 karung kalau nggak salah. Diserahkan sahabat tadi sebagai penghinaan. Nih, bawa ini tanah ini sebagai penghinaan. Dia mengucap alhamdulillah, dikasih tanah, berarti dia serahkan tanahnya kepada muslimin. Dia puar dengan senang. Hasilnya Persia pun ditaklukkan. Nah, ini begitu. Jadi cara pandangnya tuh lihatnya yang bagus. Jenengan kalau ditempeleng, mikirnya apa? Susah kan? Plak, barokah kata Nabi Muhammad. Ini kalau bisa plak, ini dosa saya habis, kemudian otak saya ada agak miring, diluruskan, alhamdulillah. Nanti jadi bagus.
Di husnudzoni, maksudnya dikasih prasangka yang baik daripada mikir yang jelek. Intinya di situ pokoknya. Jenengan mau apapun, kalau pengen sehat, jangan mikir sakit. Ya, mikir sakit, maka dia jadi sakit beneran. Kalau mikirnya sehat, nanti jadinya sehat. Ya, semua tentu tetap bergantung pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar, kata Syekh Ibn Athaillah. Semangat sehebat apapun tidak bisa menembus tirai takdir. Berdasarkan kalimat itu berarti semangat itu punya sesuatu yang luar biasa, yang nggak bisa ditembus cuma takdir, lainnya bisa. Bisa. Maka mulailah bersemangat, berprasangka baik. Jangan cuma nyebut setiap ketemu saya, ketemu kiai, ketemu Habib, utang saya banyak Habib gimana saya ini, Habib Kiai gimana saya, Kiai gimana saya, stres Kiai. Ngadep orang yang diomongkan stres. Ya pulang juga stres. Ngadep tuh bahasa senang, alhamdulillah Habib, meskipun saya duit gak punya, saya bisa zikir, saya bisa ini. Nanti Allah kasih. Latihan. Saya ngomong begini juga latihan. Latih diri saya sendiri. Udah saatnya kita sekarang mikir yang bagus-bagus, gak usah mikir yang jelek. Insyaallah nanti dari Indonesia muncul aulia sebanyak mungkin. Ya, insyaallah dari bangsa kita akan menjadi muslim yang luar biasa. Insyaallah nanti semuanya dijadikan muslimin yang top sedunia. Muncul dari negeri ini. Saya yakin itu. Karena negeri ini negerinya para wali. Insyaallah ada sesuatu yang luar biasa. Tunggu saja tanggal mainnya. Birrahmah wassahalah wal jamalah, ya, wal apalagi wal lutuf wal afiyah. Insyaallah demikian, mohon maaf. Silahkan setelah ini makan, dinikmati, diyakini berkah. Insyaallah jadi berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicatat tanggal 10 Maret, Jumat 10 Maret, ya, tahlil akbar dan titik-titiknya nanti saya isi kalau udah kurang seminggu. Ya, Jumat 10 Maret. Panitia tolong segera dibagi santapannya. Aromanya sudah sampai sini, perut udah keroncongan. Betul. Yang nanti pengen beli ya buku Istri Idamanku ada di luar. Kalau cari istri idamannya silakan tunggu di jalan. Siapa tahu ketemu jodohnya gitu. Tapi kalau mau beli buku Istri Idamanku nanti cari di luar.